Chapter 761, The Arrival of Yuan Lao. Ups, lihat anak ini terlalu banyak. Kedua murid tidak bisa membantu tetapi gemetar ganas, wajah si Feng tenggelam dalam, dan hati juga berdebar kencang dan melompat, melihat mata dingin semua orang di depannya. Tidak bisa membantu mengangkat lengan bajunya, menggosok keringat-keringat di kepala. Awalnya, dia ingin menggunakan tangan kejahatan dan mindlessness untuk menghapus Zuofan dengan cara yang adil dan jujur. Dan kemudian meremas dan menghancurkan satu persatu terhadap rumah-rumah lain-lain. Tapi yang tidak saya duga adalah bahwa Zuofan bertindak begitu kejam dan tegas. Selain itu, begitu banyak pena tua yang berhasil diabadikan dalam pemberontakan. Dengan cara ini, Xie Wuyu, nama suzerain, telah sepenuhnya menjadi rak kosong, dan tidak ada pencegah sama sekali. Dia sekarang berdiri berdampingan dengan Xie Wuyu, tidak hanya dia tidak memiliki efek sama sekali, tetapi dia akan ditempatkan dalam situasi berbahaya dan menjadi target penghapusan pihak lain. Tapi itu langsung bertentangan dengan rencana aslinya, tidak sepadan dengan uangnya. Zuofan, sangat cepat. Matanya sedikit menyipit, si Feng menggertakkan giginya dengan keras, dan ada sedikit kebencian di hatinya. Mengapa dia tidak melakukannya lebih awal? Sebelum anak itu mengambil token untuk berpose, dia akan membawanya turun sebelum mengambil semua tetua. Dengan cara ini, meskipun tidak menimbulkan konsekuensi serius, dia tidak bisa menyembuhkan kejahatannya di bawah tekanan sekelompok orang tua di ruang utilitas. Tetapi setidaknya dia tidak akan diberi kesempatan untuk memulai terlebih dahulu. Tapi sekarang berbeda, bocah ini berkolusi dengan geng abadi, dia siap, ketika musuh kuat dan lemah, mustahil untuk memindahkannya. Selain itu, ada bahaya dimusnahkan dalam hitungan menit. Saat memikirkan hal ini, keringat dingin dari kepala pemujaan batu bahkan lebih, dan hati penuh dengan keengganan. Rencananya belum diimplementasikan, dia lahir mati, dan dia tidak tahan untuk waktu yang lama. Tetapi dia akhirnya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Namun, pada saat ini, ketika sumbu perang antara kedua belah pihak berada di ambang, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar, "Tunggu!" Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat. Tetapi mereka melihat Yang Sa, pria gendut yang gemuk itu keluar dari kerumunan, tiba-tiba terhalang di depan dua orang, dan memandang Xie Wuyu dengan senyum di wajahnya. "Yang Xia, apa yang kamu lakukan? Bahkan kamu ingin menentang perintah ini?" Mengernyit sedikit, karena kekuatannya sendiri sombong, dan si jahat Wuyu, yang terpana oleh amarah. Hanya ingin berurusan dengan Zuofan, tetapi dia belum melihat situasi saat ini dengan jelas, dan dia menjadi geram. Tanpa sadar menghela nafas, Yang Sa tidak punya pilihan selain melihat Xie Wuyu, tetapi akhirnya menunjukkan senyum yang tidak berbahaya dari manusia dan hewan, membujuk, "Wuyu, ini salahmu. Kali ini Zuofan membawa kami keluar, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghina sekte, tetapi mempromosikan saya Zhongwei, dan memberikan kontribusi besar. Anda, Master Sekte, harus dihargai, bagaimana dia bisa didenda lagi? Buat prestasi, jasa apa?" Mengernyit, Xie Wuyu bingung. Tanpa sadar, dia tersenyum dan mengangkat kepalanya dengan bangga, dan tertawa terbahak-bahak. "Pantas apa? Hahaha. Saudaraku, laporkan catatan kita kepada suzerain, biarkan dia bahagia untuk orang tua juga." Tanpa bicara, semua orang menatap sosok Yang Sa yang tertawa sendirian, tetapi semua diam. Pernyataan Yang Sa, terlepas dari Xie Wuyu yang kuat dan jahat, diperkirakan bahwa sebagian besar orang sudah mendengar petunjuknya. Mereka jelas-jelas bermain putaran dan menghindari perang antara kedua belah pihak. Dan Yang Sa meminta semua orang untuk melaporkan situasi perang kepada suzerain, tetapi juga ingin menjaga nama suzerain. "Xie Wuyu, Anda tidak merebut posisi, saya tidak melakukannya." "Saya tidak melakukannya," semua orang senang. Namun, faksi pemberontak mereka telah dibentuk. Bagaimana mereka bisa mengatakan tidak dan tidak melakukannya? Bahkan jika itu dibubarkan, itu harus dikatakan oleh pemimpin. Jadi, untuk sesaat, mata semua orang menatap Zuofan, menunggu instruksinya. Tapi melihat sikap semua orang terhadap Zuofan, hati Xie Wuyu sudah terbakar amarah, dan dia ingin menghancurkan bocah di depannya. "Tolong, tuan dari Sekte Moche adalah Lao Su, tidak jahat. Ketika Anda melaporkan situasinya ke Lao Su, Anda masih harus mendapatkan persetujuan Zuofan itu. Di mana Anda menempatkan Lao Su? Mungkin benar-benar api di hati saya yang membakar otak saya, selalu cerdas dan jahat, tetapi pada saat ini saya bodoh, dan saya masih tidak melihatnya." Mata para sesepuh ini telah lama kehilangan posisinya, dan dia sudah terlalu dini. Bukan suzerain di hati mereka. Sekarang mereka semua dapat dianggap sebagai Zuofan Ma. "Persembahan kulit putih, tolong laporkan ke suzerain." Sedikit merenung sedikit di bawah hatinya, mengangkat matanya dan menatap tatapan bersemangat Siang Yang Xia. Zuofan akhirnya menghela nafas tak berdaya dan memutuskan untuk memberi Xie Wuyu kesempatan terakhir untuk berhenti dan berdamai. Ngomong-ngomong, dia hanya ingin membawa Chu Qingcheng pergi jauh, tapi dia tidak ragu untuk menyeret beban sekte lain. Jika itu tidak mengancam jiwa,
dia tidak akan melakukan hal semacam ini. Akan lebih baik jika bisa diselesaikan dengan damai. Mendengar kata-kata Zuo Fan, Yang Sa tidak bisa membantu tetapi segera gembira, dan menatap Zuo Fan dengan ekspresi berterima kasih. Persembahan putih juga ditetapkan pada Zuo Fan untuk waktu yang lama, dan kemudian mengangguk sedikit, tetapi nadanya dingin dan polos. Wu Yuedao berkata, Zuo Butler membawa kami untuk menyapu Suan Tianzong kali ini, dengan hasil yang kaya dan prestasi yang luar biasa. Benar-benar kebaikan saya bahwa Mo Zezong menciptakan Zongzong selama ribuan tahun. Sekarang, apakah kamu berani membawa Master Zongmen untuk memulai dua perang tanpa izin? Bai Fengfeng belum selesai, Xie Wuyu menatap matanya dan menggeram dengan marah. Apa yang kamu? Peristiwa besar seperti itu, berani memanggil tembakan secara sewenang-wenang? Kemarilah, bawa pencuri Zuo Fan ini kepadaku, terlepas dari hidup atau mati. Jika Anda tidak berani mengikuti perintah untuk menghalangi, bunuhlah tanpa pengampunan. Mendengar ini, Yang Sa tidak bisa tidak terkejut, dan dengan cepat melontarkan beberapa lampu di tangannya, dan beberapa potong armor roh prajurit roh tingkat tinggi muncul, dengan cemas berkata. Tidak ada bulan, jangan bersemangat, dengarkan aku, ini milik kita perampasan kedua, kami telah menghapus semua harta seluruh sekte Suan Tianzong, kemenangan besar. Pergi, namun, sebelum dia selesai berbicara, Xie Wuyu telah melambaikan lengan jubahnya dengan keras dan mendorongnya ke tanah. Matanya merah, dan dia memandang Zuo Fan lebih kesal dari sebelumnya. Dosa kesombongan adalah cara besar hari ini, dosa Zuo Fan tidak bisa diampuni, dan dia akan dijatuhi hukuman mati. Tidak ada yang diizinkan untuk memohon, kalau tidak, dia semua akan bersalah. Raungan Xie Wuyu bergema di telinga semua orang, Yang Sa menatapnya dalam-dalam, tapi dia hanya bisa menghela nafas, menggertakkan giginya erat, dan menundukkan kepalanya. Yin Sa dan Gui Sa melihat semua ini, tetapi juga menghela nafas tanpa daya, bergumam di bawah hati mereka, jahat tanpa bulan, Anda tahu, apa yang Yang Xia tidak mohon untuk Zuo Fan, tetapi untuk Anda. Seberapa besar kekuatan di balik Zuo Fan hari ini, bagaimana Anda bisa tidak melihatnya? Sayangnya, itu benar-benar menjadi pingsan, sedikit bagus. Melihat ini, Si Feng juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Sekarang Xie Wuyu benar-benar terpana oleh amarahnya dan kehilangan penilaiannya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Apakah sekte ini sudah menjadi miliknya? Dia dulunya adalah nama patriark, dan dia bebas untuk bermain dengan para tetua dalam tepuk tangan dan menyeimbangkan hubungan antara pasukan. Tetapi sekarang, orang tidak lagi memandangnya, dia tidak akan pernah lagi bergantung pada belas kasihan. Pada saat ini, jika Anda masih berdiri bersamanya, Anda hanya bisa melakukannya sendiri. Dengan lembut membelai janggutnya, Si Feng sudah berpikir tentang mundur. Melirik ringan ke arah Wu Yu si jahat yang kesal, Zuo Fan tidak lagi memandangnya, tetapi menatap persembahan putih di samping, tertawa, persembahan putih. Anda benar-benar tidak bermaksud berdamai dengan kata-kata semacam ini untuk merangsang, benarkah? Sebelum laporan, bahkan gelar Bapak Bangsa diselamatkan. Hehehe, Zuo Butler tahu dengan jelas bahwa tidak ada panah berputar ketika membuka busur. Setelah hal seperti ini dilakukan, itu akan dilakukan sampai akhir, tetapi tidak ada alasan untuk kehilangan di tengah jalan. Kalau tidak, kamu gadis tua dan Chu akan pergi dengan bebas, meninggalkan kami orang tua itu sedang menunggu Xie Wuyu untuk menyelesaikan tagihan setelah musim gugur. Bukankah dia akan mengadu kita semua? Tanpa sadar, Bai Fengfeng sangat memuja Zuo Fan, saya semua berpikir bahwa Zuo Guanjia lebih cocok daripada Xie Wuyu sebagai suzerain. Sekarang, dia meliriknya dalam-dalam. Zuo Fan merenung sedikit, mengangguk sedikit, kilatan tajam di matanya. Oke, ayo kita lakukan. Kemarilah, ambillah bulan jahat. Begitu kata-kata itu jatuh, mata pemuja kulit putih itu bersinar dengan sukacita, dan kemudian berteriak keras. Melihat ini dari para tetua, mereka semua melepaskan momentum kuat mereka dengan mata galak, dan bergegas menuju Xie Wuyu. Tanpa diduga, Xie Wuyu terpana. Apa yang terjadi? Berani-beraninya orang-orang ini, mau memberontak? Pada saat ini, sepertinya dia baru saja menyadari bahwa musuh-musuhnya bukan hanya Zuo Fan, tetapi juga para penatua yang sudah berubah pikiran. Batu diabadikan, apa yang harus kita lakukan? Melihat agresivitas musuh, seorang penatua pintu batin memandangi si yang diabadikan dengan hikmat dan menanyakan pendapatnya. Menyipitkan matanya, Si Feng dengan datar berkata, tanah yang benar dan yang salah, lakukan yang terbaik. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat kakinya untuk pergi. Dan sisa eksekutif pintu dalam tidak lagi mengurus urusan menganggur seperti itu, dan mengikuti jejak penyembahan batu untuk menjauh dari sini. Hanya komandan telanjang, Xie Wuyu, yang tersisa, dan dia sedang menunggu senior dari rumah-rumah gerejawi yang sudah lama berpisah darinya untuk menjatuhkannya. Yang Sa duduk di tanah dan tersenyum pahit. Tanpa bulan, saudara, saya baru saja menciptakan peluang bagi Anda untuk berdamai sekarang. Anda terlalu terpana untuk menggunakan untuk diri Anda sendiri.
Sekarang semua orang benar-benar tercabik, saya tidak bisa menyelamatkan Anda lagi, lakukan saja untuk diri Anda sendiri. Namun, ketika semua orang harus memulai, cahaya Qian tiba-tiba menyelimuti semua orang di dalamnya. Semua orang tertegun, Kiki berseru, Medan Kurong, 5 tetua. Pada saat yang sama, minuman tua berdering di telinga semua orang. Beri orang tua itu berhenti. Tubuh itu tidak terasa stagnan, semua orang tidak bisa melakukan apa-apa selain terkejut, tetapi ketika mereka berbalik. Mereka melihat sosok perubahan dengan pinggang mereka di punggung mereka, dan mereka mendatangi orang-orang itu selangkah demi selangkah, wajah mereka penuh kehikmatan. Yuan tua, gumam Zuofan dengan cemberut. Si Feng menatapnya dalam, sedikit mengernyit, ragu, siapa dia, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Penawaran Yang Shi adalah masalah ruangan lain-lain. Dan ada anggukan di balik pantat Zuofan, Cheng Tianhu memalsukan Hui, itu bukan masalah besar. Pada saat ini, seorang penatua pintu dalam bersandar di depannya, menghina. Kemudian, penatua pintu batin melintas, dan segera datang ke depan Yuan. Dia berkata dengan bangga, Anda adalah tukang tua, kapan Anda merawat pintu dalam? Hehehe. Orang tua dari pintu dalam tidak mau repot, tetapi orang yang bertanggung jawab berpikir untuk menjaga tubuhnya aman dan mengoleskan minyak ke kakinya. Mungkin beberapa hari kemudian, dia harus berjuang untuk balas dendam sang suzerain. Zongmen ada di tempat di mana tidak ada tempat untuk pergi. Orang tua itu masih ingin tinggal di sini selama beberapa tahun lagi, jadi dia harus mengendalikannya. Dengan senyum dingin, Yuan Lao mencibir keras. Pipi itu tidak terasa sedikit merah, dan si penatua melihat Yuan Lao mematahkan pikiran mereka, dan tidak bisa tidak menjadi lebih jengkel dan berteriak. Ini semua adalah masalah tingkat tinggi dari sekte ini. Dengan mengatakan itu, pria itu mengangkat telapak tangannya dan pergi ke Yuan Laofan dengan ganas. Tamparan ini, tetapi 3 kekuatan sukses dari Master Virtual, jika menyentuh tubuh seorang praktisi alam tulang seperti Yuan Lao, itu akan menjadi akhir dari jiwa. Jika dia benar-benar hanya menempa wilayah tulang. Chapter 762, Yuan Singgang. Panggilan, angin kencang menekan terus ke wajah Yuan Lao yang layu. Angin kencang meniup rambut dan rambutnya, dan berkibar melawan angin. Tapi dia masih berdiri di sana dengan tenang, menghadapi semua ini dengan dingin, tanpa kesedihan dan sukacita di matanya, sangat tenang. Sepertinya bukan master virtual yang kuat yang memberinya telapak tangan, tapi angin sepoi-sepoi bertiup. Si menyembah matanya menyipit dan memandang ke sana dengan tenang, dengan keraguan atas hatinya. Dari tampilan lama Yuan Lao di hadapan tuan yang kurang, si Feng telah melihat bahwa lelaki tua itu tidak sederhana, dan ia memiliki penguasaan yang hebat. Hanya saja dia sangat aneh. Kapan Zhong Nei menyembunyikan karakter seperti itu? Zuofan juga memperhatikan dengan seksama semua ini, tetapi tetap tidak bergerak dan tidak bermaksud untuk menembak. Dia tahu dalam hatinya bahwa Yuan Lao bukan orang biasa, mungkin sosok Zensong dari Mo Chezung. Sekarang, dia harus menyingkirkan Yuan Lao jika dia ingin menyingkirkan Master Sekmaster dan menumbangkan semuanya di sini. Pada saat ini, daripada membuka skylight, bagian depannya relatif baik, cepat atau lambat hari ini. Kamu adalah tukang tua. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu harus menjaga tugasmu. Jangan sibuk, telapak tangan melonjak ke mata Yuan Lao. Penatua mencibir dan berkata dengan masam, terakhir kali saya meminta Anda beberapa murid tukang untuk berlatih dengan orang tua itu. Resimen datang membanjiri lelaki tua itu. Benda yang berada dalam posisi naik hanyalah tugas. Dia masih bermain di depan lelaki tua itu. Sekarang lihat siapa yang akan menyelamatkanmu, hahaha. Mendengar ini, semua orang memahaminya. Ternyata penatua memiliki ikatan dengan Yuan Lao Yuan. Tidak heran para penatua pengadilan berlari untuk membunuh Yuan Lao saat ini. Saya tidak berani melakukan apapun yang akan dihalang-halangi oleh ruang lain-lain sebelumnya. Tetapi sekarang seluruh bagian atas pintu bagian dalam memperhatikan translokasi patriark dan memutuskan untuk melarikan diri. Anak lelaki tua itu segera menembak dan melubangi hatinya. Dan Yuan Lao biasanya dihormati oleh orang-orang karena hubungan Zuofan, dan seluruh staf senior di ruang utilitas tidak menghargai dia sama sekali. Tapi sekarang bahkan Zuofan tidak menghargai hidup dan mati, dan jika dia tidak menembak, yang lain bahkan lebih malas. Justru setelah melihat ini, si penatua lebih sombong, tapi jenggot sedikit bergetar, dan Yuan Lao tersenyum gegabah, dan berkata pelan, tugas defensif yang bagus, kekacauan internal sekte, saya tidak ingin menyelesaikan kontradiksi antara kedua belah pihak. Tetapi saya berpikir untuk menyelinap pergi dan merebut kekuasaan di masa depan. Apa metode tugasnya? Hahaha, tidak lebih, tetua seperti itu, aku tidak sebagus Mo Chezung. Begitu kata-kata itu jatuh, Yuan Lao dengan enggan tertawa, tetapi matanya tiba-tiba melotot. Sentuh. Seperti guntur dan ledakan, menelan gunung dan sungai. Penatua itu bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi, tetapi dia meledak dalam suara keras yang tiba-tiba,
dan belum mendarat, matanya kosong, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Buk. Ketika dia jatuh, tidak ada bekas luka di tubuhnya, dan bahkan tidak ada bekas darah dimanapun. Dengan kata lain, tubuhnya tidak menderita kerusakan, dan dia mati tanpa cedera. Dan hanya ada satu cara untuk menyebabkan fenomena seperti itu. Kejutan jiwa, murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas, dan si Feng Feng menatap Lao Yuan dengan wajah terkejut. Matanya penuh dengan ketakutan, dan dia gemetar, "Kamu? Di mana kamu?" desis. Melihat ini, sisa dari kerumunan tidak bisa menahan nafas, melihat ke arah Yuan Lao dan terkejut tanpa alasan. Kejutan jiwa memang kekuatan magis yang hanya ada di dunia maya. Dengan kekuatan jiwa-jiwa, lawan Yuan Shen langsung hancur, dan musuh segera dimusnahkan. Namun, kekuatan gaib ini hanya bisa membunuh para pembudidaya di bawah ranah virtual. Di bawah level yang sama, setiap orang memiliki jiwa. Paling-paling ini adalah cedera serius, tetapi beberapa hal dapat terjadi dalam satu tembakan. Tetapi sekarang, seorang penatua dari pintu dalam, seorang ahli kekurangan, berada tepat di bawah masyarakat luas, dan dibunuh oleh orang lain dengan serangan jiwa. Dan orang itu belum mengungkapkan bentuk jiwa. Seberapa besar perbedaan antara dua kekuatan jiwa ini? Untuk sementara waktu, semua orang memandang ke arah Yuan tua, dan tidak ada yang berpikir bahwa lelaki tua yang tidak dikenal ini ternyata adalah tuan yang tiada taranya. Jauh lebih kuat dari mereka semua di sini. Bahkan Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi kelopak matanya sedikit bergetar, dan ada sedikit keringat dingin di dahinya. Qi diabadikan, persiapkan, biarkan orang-orang memasukkan Xiao Sanzi. Aku tidak tahu di sisi mana Yuan Lao akan berdiri. Zuo Fan mengerang sedikit di bawah hatinya. Tetapi memutuskan untuk memanggil Xiao Sanzi dengan lebih tepat. Qi Qiong mengangguk sedikit, dan merasakan hal yang sama, dan kemudian diam-diam menyuruh beberapa tetua untuk pergi diam-diam untuk membuka pesona. Klik, klik. Dengan langkah lembut, Yuan Lao Chen berjalan menuju orang-orang langkah demi langkah. Mata semua orang juga menatapnya dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang berani sedikit jijik, tetapi martabat yang mendalam. Akhirnya, sebelum mencapai konfrontasi antara dua kelompok pria dan wanita, Yuan Lao berhenti. Xie Wuyu menatap Yuan Lao dengan dalam, dan di mata orang-orang yang terkejut, sujud dengan hormat dan sujud ibadah yang hebat. Siapa dia? Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Si Jing memuja semua orang, dan kemudian menatap Yuan Lao untuk waktu yang lama sebelum dia mengangguk diam-diam. Tidak heran, hanya percandian besar yang legendaris dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Orang tua itu seharusnya memikirkannya. Kelopak mata Zuo Fan sedikit melonjak ketika dia mendengar ini. Meskipun dia sedikit khawatir, dia sudah menebak sedikit, dan dia masih bisa menerimanya. Sisa orang menatap kosong pada sosok biasa Yuan Lao yang tidak bisa lagi menjadi biasa. Master pertama Mo Chezong, konten sebenarnya dari persembahan besar yang legendaris. Mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Terutama ketika mereka tahu bahwa persembahan itu adalah tukang tua Yuan Lao di ruang cacat itu, guncangan di hatinya tidak dapat ditambahkan. Iya, orang tua itu adalah pentahbisan agung Mo Chezong, Yuan Xinggang. Setelah melihat wajah semua orang yang kagum, Yuan Lao sedikit berseru di wajahnya dan berteriak keras. Tanpa sadar, orang-orang ragu-ragu sedikit, dan akhirnya membungkuk bersama dan berteriak, lihat persembahan besar. Tidak hanya bagian atas pintu dalam, tetapi juga persembahan dari para penatua di ruangan lain-lain dan murid satu suara, semuanya membungkuk dalam-dalam dan diyakinkan dengan tulus. Pencerahan hebat adalah legenda dalam hati mereka dan sarana untuk mendukung harga diri mereka. Mo Chezong bangga dengan Zhenzong karena pencerahan hebat. Pada saat ini ketika melihat orang yang nyata, apakah mereka pemberontak atau tidak, mereka mengekspresikan idola ini. Penghargaan tertinggi. Mengangguk sedikit, Yuan Lao menarik napas dan berkata pelan, orang-orang di ruang utilitas akan kerusuhan, dan para penatua di pintu bagian dalam ingin pergi. Hanya menyisakan satu suzerain dalam isolasi, menunggu beberapa saat untuk dibantai. Kapan Mo Zezong menjadi begitu hidup dan tercabik-cabik? Pencerahan hebat, Zuo Fan ini dengan sombong menghasut kekuatannya, dan mendorong semua reaksi buatan manusia di ruang utilitas. Hatinya bisa disalahkan, dan dosa-dosanya tidak bisa ditoleransi. Dengan kepalan sengit, Xie Wuyu segera menunjuk ke Zuo Fan dan memarahi. Melihat penampilan seorang master dalam persembahan besar, Si Feng juga merasa bahwa ada ruang untuk perubahan haluan, jadi dia buru-buru berkata. Persembahan besar itu jelas dan hati penjaga kuda di pintu bagian dalam saya tetap tidak berubah. Pesan, implikasinya adalah, apakah Zuo Fan ini tidak memberontak? Anda harus menekan persembahan besar, mari kita lakukan dengan Anda, saya tidak takut pada mereka. Tunggu sampai mereka mati, Mo Chezong ini adalah dunia kita lagi, hehehehe. Sudah melihat niatnya, Yuan Lao tersenyum dingin, dan kemudian memandang Zuo Fan di sana. Oh Yuan, kamu berdiri di mana? Namun, sebelum menunggunya keluar,
Zuo Fan berkata terlebih dahulu, jika kamu selalu pergi ke geng jahat Wuyu, maka kita adalah teman hari ini. Mendominasi. Begitu komentar ini keluar, semua orang tidak bisa tidak melihat Zuo Fan dalam-dalam, dan ada ledakan kekaguman di hatinya. Layak untuk suzerain masa depan kita. Di hadapan pemimpin legendaris sekte ini, mereka semua begitu sombong, benar-benar pahlawan. Tetapi semua orang juga tahu dalam hati mereka bahwa Zuo Fan sangat mengagumkan dan dia tidak menunjukkan belas kasihan pada persembahan besar. Karena dia memiliki seorang putra yang jahat di belakangnya. Begitu tembakan iblis kecil itu, diperkirakan dia tidak bisa menghentikan bahkan persembahan besar. Meskipun semua orang menyembah ibadah besar, itu belum mencapai titik kebutaan, dan penghakiman kekuatan masih sangat jelas. Tetapi pada titik ini, tidak jelas apakah Si mengabadikan mereka. Ketika bahkan dengan mencibir, mereka memprovokasi Li Jiadao, Zuo Fan, kamu sangat berani. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memenangkan posisi patriarku dalam pertempuran di mana Anda meletakkan wajah persembahan besar? Bagaimana dia bisa membuat Anda begitu sombong? Diam, giliranmu melakukan sesuatu untuk orang tua itu. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Yuan Lao meliriknya dengan tidak sopan. Dan berkata dengan dingin, pemujaan batu, Anda telah memiliki banyak hal di Zhongmen tahun ini, jadi Anda harus diam untuk sementara waktu. Tanpa sadar, perasaan berapi Si Feng segera dituangkan ke dalam panci berisi air dingin oleh Yuan Lao, dan dia menundukkan kepalanya dengan cemerlang dan mundur, tetapi giginya ada di giginya. Sialan hal-hal lama, bukan aku yang memberontak sekarang. Apa yang kamu lakukan dengan ujung tombakmu? Mengabaikan kemarahan di hatinya, Yuan Lao memalingkan kepalanya perlahan, menatap Zuo Fan, dan menatapnya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, pelayan Zuo. Kita juga dianggap telah meninggal. Atau lelaki tua itu membuat beberapa poin. Mengapa saya menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan begitu cepat dan ingin memutuskan hubungan dengan lelaki tua itu? Tanpa sadar, Zuo Fan tidak menyangka bahwa Yuan Lao adalah penyembah yang besar. Dia masih seperti pria kecil di pasar. Dia menertawakannya di depan semua orang, dan pipinya sedikit merah, yang sangat memalukan. Tetapi di lubuk hati saya, ada perasaan hangat. Setidaknya meskipun dia sekarang adalah seorang konsekrator besar, dia masih menjadi Yuan tua yang berbicara dengannya di masa lalu, dan itu tidak berubah. Oke, mari kita bicara tentang kalian berdua. Tidak ada jerawat yang tidak terpecahkan di dunia ini, dan tidak ada hal yang tidak dapat dipecahkan. Tidak perlu untuk membunuh atau membunuh apapun. Mo Chezung tidak memiliki wanita yang menahanmu, ikuti aku. Ayo. Dengan terkekeh, Yuan Laogong berjalan kembali ke Aula Patriark tanpa mengambil beberapa langkah, tetapi menoleh dan menunjuk ke Chu Qingcheng dan Xie Wuyu, juga. Kalian berdua harus datang bersama. Tiga hal selalu diperlukan untuk menyelesaikan masalah pribadi. Dengan mengatakan itu, persembahan besar telah menghilang di dalam gerbang Aula Patriark. Chapter 763, Sovereign Translocation. Dengan snorkeling dingin, Xie Wuyu menatap tajam ke arah Zuo Fan, menggertakkan giginya karena marah. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa itu hanya 5 tahun sejak Zuo Fan datang ke Mo Zezong, tetapi dia telah beroperasi dalam kasus ini selama ratusan tahun. Dan hasilnya dengan mudah dibatalkan oleh anak ini. Mari kita lihat mata para penatua dan konsekrator di ruangan lain-lain yang bertekad untuk menariknya dari panggung. Xie Wuyu gemetar karena marah, tetapi tidak mungkin. Dia sekarang tidak memiliki tenaga sama sekali, dan batu yang diabadikan untuk melihatnya kehilangan kekuatannya, dia bahkan memutuskan untuk meninggalkannya. Satu-satunya harapan yang ia miliki sekarang adalah bahwa ia harus mendukung Yuan Lao untuk mendukungnya. Jadi, setelah membanting kerumunan lagi, Xie Wuyu melangkah menuju Aula Patriark dan mengikutinya ke dalamnya. Zuo Butler, persembahan yang hebat ini seharusnya tidak menjadi yang pertama untuk menangkap pencuri. Jika Anda memiliki perbedaan, naga kami tidak berkepala, tetapi ada banyak pasir. Pandangan yang mendalam ke Aula Zhongmen, Kiki mengabadikan jenggot yang ringan, mengerang di bawah hatinya. Dan berkata pelan, kalau tidak, kami mengirim 20 tuan untuk menemani Sisi, sehingga Anda dapat mengurus apa saja. Zuo Fan terdiam, alisnya mengerutkan kening, dan dia berpikir dengan hati-hati. Si Jingfeng bertemu, tetapi dia mencibir dan berseru, Zuo Fan, kamu telah melakukan bahkan pemberontakan. Apakah kamu takut bernegosiasi dengan ibadah besar? Bagaimana kamu bisa menjadi generasi berikutnya dari perencana utama? Hehehe, Stone Ensign, kamu tidak perlu menggairahkanku dengan kata-kata. Meskipun musuh besar itu kuat, aku bukan vegetarian.
Walaupun aku mungkin bukan lawannya, tapi aku ingin pergi, tapi kurasa dia tidak bisa menghentikanku. Zuo Fan sedikit menyeringai di sudut mulutnya, dan kemudian mengikuti gerakan memikat. Aku ingin kamu menemaniku dalam bahaya kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu takut atau tidak. Ini hanya masalah melihat seorang teman lama. Apa bahayanya? Chu Qingcheng tertawa kecil. Zuo Fan melihatnya, tertawa tanpa sadar, dan memuji, oke, wanita saya yang layak keberanian, dan dia tidak bisa mempertahankan alisnya. Lalu kita akan bertemu dengan persembahan besar ini, tidak peduli di sisi mana dia berada, saya akan menghalangi di depan Anda. Chu Qingcheng sedikit mengangguk, menyilangkan mulutnya dengan senyum bahagia. Kemudian keduanya berpegangan tangan dan berjalan menuju aula patriark bersama tanpa pengecut. Pelayan Zuo, apakah Anda benar-benar tidak perlu menemukan master untuk menemani Anda? Qi Feng masih salah dalam melihat ini. Zuo Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, "Yah, melihat kekuatan percandian besar barusan, bahkan jika Anda menemukan beberapa master imajinasi lagi. Itu tidak lebih dari umpan meriam." Itu menyakiti kesombongan pasangan saya, hahaha. Zuo Fan tertawa keras di udara, dan kemudian perlahan menghilang di aula patriark, di belakang pintu yang berat. Semua orang sangat memperhatikan punggung kedua orang itu secara berangsur-angsur menghilang, dan mereka semua mengangguk dengan selamat dan diam-diam mengagumi. Pembantu rumah tangga dan gadis Zuo ini adalah pasangan yang dibuat di surga, sama gagah berani dan gagah berani. Meskipun persembahan hebat ini sangat baik untuk kontak pribadi dengan Zuo Guan, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa pada saat kritis ini menentukan arah masa depan Mo Chezung? Persembahan besar tidak akan berdiri di sisi jahat Wu Yu demi aturan sekte, setelah semua. Memikirkan hal ini, Qi dan Bai saling melirik satu sama lain, dan ada kekhawatiran di wajah mereka, sementara Si Feng adalah senyum dingin, kilatan tajam di matanya, lengkungan aneh di mulutnya. Sentuh. Tiba-tiba, suara keras terdengar, dan pintu aula patriarki ditutup dengan suara keras. Zuo Fan, Xie Wuyu, dan Chu Qingcheng semuanya ditutup. Semua orang terkejut dan cemas berkata, Zuo Butler. Namun, menunggu suara mereka bersuara, suara Agung Yuan Lao telah menyebar ke telinga semua orang tiba-tiba. Wu Rongwu Lao mendengar perintah itu, yang di sini berani mengambil kesempatan untuk menyebabkan masalah dan menyebabkan duel sektarian, tidak peduli siapa, membunuh Wu Amnesti. Ya, dalam kehampaan, suara tua terdengar, dan kemudian, cahaya biru yang mengelilingi orang-orang lebih menyilaukan. Tanpa sadar, semua orang meratap, tetapi mereka tidak berani bergerak lagi. Karena mereka tahu bahwa di ladang kurong dari 5 tetua kurong, itu sama dengan meletakkan pisau di lehermu dan membunuhmu kapan saja. Persembahan batu, persembahan Qi, persembahan putih. Tidak peduli siapa itu, sekarang kita hanya bisa menunggu hasilnya keluar. Tidak ada yang bisa mengambil kesempatan untuk memprovokasi benar dan salah, menyebabkan klan bertarung dalam kekacauan. Saling memandang, kedua sisi permusuhan diam-diam memuji. Layak untuk pencerahan besar dan sarana yang kuat, tidak di bawah raja seperti Xie Wuyu, Zuo Fan, Del. Ratusan master ini diberikan ke daerah setempat oleh hanya 5 orang. Sehingga mereka tidak dapat mencapai 9 atau 9 kecil mereka sendiri. Di sisi lain, Zuo Fan dan keduanya baru saja memasuki aula patriark, dan mereka mendengar ledakan, dan pintu di belakang mereka segera ditutup, tanpa menyadari bahwa tubuh mereka mandek. Tapi tidak satu pun dari mereka yang melihat ke belakang, tetapi melanjutkan. Segera, keduanya melihat 3 kursi di depan aula besar. Xie Wuyu sudah duduk di salah satu dari mereka, wajahnya biru dan matanya penuh kebencian. Terutama setelah melihat kedatangan Zuo Fan, niat membunuh di matanya bahkan lebih telanjang. Dan di sisi aula, ada pintu lain yang tertutup. Ketika keduanya datang ke kursi, mereka memandang Xie Wuyu dengan dingin. Sebelum mereka duduk, Yuan Zong datang ke pintu tiba-tiba. Suara tenang launa, Zuo Fan, kalian berdua yang pertama. Saling memandang, keduanya mengangguk sedikit, dan kemudian langsung menuju ke pintu, membuka pintu, masuk, dan menutupnya lagi. Hanya menyisakan Xie Wuyu, masih duduk dengan marah dengan wajahnya, jari-jari menggenggam kursi. Pegangannya tergores dalam-dalam. Yuan tua, datang ke kamar itu, Zuo Fan melihat bahwa Yuan Lao sudah duduk di atas futon, menunggu dengan kaki menyilang untuk keduanya, dan ada 2 futon di sisi yang berlawanan. Jenggot di sudut mulut sedikit bergetar. Yuan Lao mengangguk sambil tersenyum, lalu menunjuk kedua futon. 2, silakan duduk. Mengangguk sedikit, Zuo Fan juga sopan, membawa Chu Qingcheng untuk duduk bersila. Dan kemudian langsung pergi ke tema, Lao Yuan, saya tidak tahu apa yang Anda undang untuk kita diskusikan di sini. Gadis ini adalah tempat kamu mengatakan cinta. Bukankah kamu memperkenalkannya? Tanpa menjawab pertanyaannya, Yuan Lao hanya tertawa kecil dan menatap Chu Qingcheng.
Terburu-buru untuk bangun, Ying menyembah. Chu Qingcheng dengan hormat berkata, nama gadis kecil itu adalah Chu, namanya Gao Qingcheng, lihat persembahan besar. Hehehe. Ternyata kamu adalah Chu Qingcheng. Tanpa sadar sambil terkekeh, mata Yuan Lao melintas dua tenda yang indah, menatap Chu Qingcheng beberapa kali, mengangguk dengan puas, dan menatap Zuo Fandao. Xiu Wei Huizong sangat menyentuh. Nak, jika orang tua itu 5 atau 600 tahun lebih muda, dia pasti musuhmu. Tanpa sadar, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Lao Yuan, ada ratusan tuan di luar sekarang, dan puluhan ribu kuda mandek di sana. Bisakah Anda serius? Hehehe. Kamu juga tahu bahwa perang di luar akan terjadi, dan kamu akan dilukis dengan badan amal sepanjang waktu, maka kamu masih membawa suara kuda untuk memberontak melawan leluhur? Alis terangkat. Yuan Lao tidak bisa menahan tawa. Dengan acuh tak acuh mengangkat bahu, Zuo Fan berkata, tidak mungkin, hidup itu penting. Anda juga tahu betapa kecilnya pikiran Xie Wuyu. Tidak hanya dia, diperkirakan tidak ada seorang pun di posisi atas yang bisa mentolerir kejahatan kesombongan. Jadi, saya harus mulai dulu jadilah kuat. Tidak peduli apa yang akan menjadi Mo Chezong, selama aku dan Qingcheng masih hidup. Aku melakukan sesuatu yang salah. Aku tidak ingin memperbaiki, dan aku salah. Yuan Zuo cemberut, Yuan Lao tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya kamu benar-benar tidak memiliki perasaan takdir untuk Mo Chezong, bahkan jika itu dihancurkan, tidak masalah. Tahukah Anda, begitu perang saudara pecah, kehilangan Mo Chezong bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh ranjau suci itu adalah hal yang menghancurkan fondasi Zong. Sambil menggerakkan alisnya, Zuo Fan merenung sedikit, dan berkata dengan ringan, tidak masalah. Sedikit stagnasi di dalam hatinya, Yuan Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia melihat ke arah Chu Qingcheng, gadis Qingcheng, kamu sekte yang benar. Kamu seharusnya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada jiwa. Kamu berpikir bahwa orangmu melakukan ini, akan tidak. Tidak masalah. Menggelengkan kepalanya perlahan, Chu Qingcheng menatap Zuo Fan dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, selama dia baik-baik saja. Aku akan mendukung apa yang dia lakukan. Tubuhnya bergetar sedikit, dan Yuan Lao menatap Chu Qingcheng dalam-dalam lagi. Dan kemudian dia tersenyum dan berkata, gadis, kamu hancur oleh anak ini. Dan kamu terpesona. Di masa depan, kalian berdua harus berhati-hati. Setelah jurang nafsu birahi, semuanya terulang kembali. Jika Anda ingin membebaskan diri, itu semakin sulit. Tidak masalah. Keduanya saling memandang, dan Zuo Fan keduanya tertawa ringan. Wajah mereka acuh tak acuh, tetapi tangan mereka mengepal erat, semakin erat. Setelah melihat lebih dalam pada mereka, mata Yuan Lao berkilau dalam. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, kalian berdua tidak masalah, tetapi orang tua itu peduli. Mo Zezong ini adalah rumah orang tua itu, sama seperti perlakuan Zuo Fan Anda terhadap keluarga Naluo. Jadi bagaimanapun, lelaki tua itu tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Zongmen, jadi. Omong-omong mata Yuan Lao menjadi sangat tajam, dan arah Zuo Fan seperti nyala api. Apakah Anda ingin melakukannya, Yuan Lao? Kelopak mata bergetar sedikit, dan Zuo Fan dan Chu Qingcheng semuanya rapat, dan mereka siap untuk menyelipkan kaki mereka. Bahkan, di murid kanan Zuo Fan, murid Kong Mingsen adalah yang pertama, dan transposisi sudah siap. Zuo Fan, jangan salahkan orang tua itu karena tidak manusiawi, kamu. Matanya sedikit menyipit, dan cahaya di tangan Yuan Marco berkedip, dan dia mengeluarkan batu giok gelap. Murid mata tidak bisa membantu menyusut, Zuo Fan terkejut di hatinya, dan menginjak kakinya, sudah menarik Chu Qingcheng kembali dengan cemas. Meskipun dia tidak tahu apa itu giok, dia ingin menjadi harta sihir yang mengerikan. Dengan kekuatan ibadat yang luar biasa ini, ditambah dengan harta sihir, jelas bahwa ia harus secara instan terak, agar tidak membiarkannya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika ia tidak bertindak dini, maka tidak ada kesempatan untuk bertindak lagi. Ada sedikit keringat dingin di dahinya, dan Zuo Fan menggertakkan giginya dengan kebencian. Dia tidak pernah mengira bahwa karena persahabatannya dengan orang tua itu, pria ini begitu putus asa sehingga dia tidak memberinya kesempatan untuk hidup, dan dia menggunakan harta sihir segera setelah dia muncul. Namun, melihat penampilannya yang panik, Yuan Lao tidak bisa menahan diri untuk tetap terpana. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan? Orang tua, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan harta sihir? Zuo Fan menunjukkan benda itu di tangan Yuan Lao dan berteriak seperti musuh. Melihat batu giok di tangannya, Yuan Lao tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan, bukankah kamu biasanya berani? Mengapa kamu begitu malu pada saat ini? Ini bukan masalah pemalu, tapi kekuatan dan kelemahan lawan. Seorang ahli seperti kamu, mengambil harta sihir lagi, aku tidak buru-buru bersembunyi. Apakah kamu ingin mati? Dengan lirikan tak berdaya padanya, Yuan Lao tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, memegang batu giok tinggi. Zuo Fan, Anda lihat dengan jelas,
ini bukan harta ajaib. Tapi segel dari leluhur orang tua yang memuja Mo Chezongda. Orang tua hari ini satu hal yang harus dilakukan adalah menghapuskan posisi Sekte Master Xie Wuyu di bawah otoritas konsekrasi agung dan menjadikan Anda sebagai Sekte Master. Petik 2. Chapter 764, The Real Recipe. Apa? Mau tak mau terkejut, Zuo Fan menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya, matanya penuh kejutan. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin menghapuskan kejahatan dan tidak ada bulan? Anda adalah konsekrasi besar Mo Chezong. Alih-alih membantu suzerain untuk menekan pemberontakan, tetapi juga untuk menghapus suzerain asli, lalu di mana Anda menetapkan aturan patriarki Anda? Aku tergantung, apakah kamu bahkan tahu aturan sekte? Menggerakkan matanya tanpa daya, Yuan Laohu mengerang. Tetapi segera merasa ada sesuatu yang salah, dan memandang Zuo Fan dengan aneh. Mengangkat alis dan berkata, Zuo Fan, apakah ini sedikit salah? Mengapa Anda berkhianat? Yang lain juga memarahi orang tua itu karena tidak mengikuti aturan sekte. Apakah tidak benar untuk berbicara tentang orang tua itu? Apakah Anda tidak memprovokasi semua masalah ini? Sedikit merenung sejenak, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menyentuh hidungnya, lalu mengangguk dan berkata, ya, begitulah, setidaknya posisi saya jelas. Tapi Yuan Lao Anda sebagai leluhur besar Zongmen, posisi ini membuat saya sedikit bodoh mengerti, saya harus ragu. Hehehe. Ternyata begitu, dengan melirik Zuo Fan, Tuan Yuan tidak bisa menahan tawa. Ya, karena Anda pikir lelaki tua itu dalam posisi pencerahan yang hebat. Anda harus mengambil tindakan untuk menekan Anda. Mengapa Anda masih ingin berbicara dengan lelaki tua itu saja? Apakah Anda tidak takut, lelaki tua itu menangkap pencuri menangkap raja terlebih dahulu? Menghela nafas panjang, corak Zuo Fan, sedikit berpikir, dengan ringan berkata, saya belum memikirkan latihan Yuan Lao ini, dan secara keseluruhan, ini memiliki peluang besar. Tapi saya masih ingin percaya, dalam persahabatan kami, jika ada cara lain, Anda tidak akan memilih jalan ini. Menurutmu apa yang harus dilakukan lelaki tua itu? Mari kita dengarkan. Sebuah cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya, Yuan Lao berkata dengan santai. Dengan sedikit pemikiran, Zuo Fan memusatkan pandangannya pada mata Yuan Lao yang dalam dan dengan ragu-ragu berkata, misalnya, untuk menyelesaikan kontradiksi antara kedua pihak dengan rasa hormat Anda pada pengabdian besar, dan untuk mengungkap masalah itu, mereka semua bahagia. Hal besar adalah mengeluarkan saya, si pelakunya. Zongmen, 100. Hah, pemikiran yang indah. Mau tidak mau mencibir, Yuan Lao menatap Zuo Fan dengan keras, dan memarahi, anakmu, itu benar-benar bukan hal yang baik, semua keranjang yang kamu tikam. Masalahnya besar, tepuk pantatmu sendiri jika Anda ingin pergi, Anda tidak peduli dengan para tetua yang melahirkan Anda. Anda benar-benar tidak menganggap mereka sebagai keluarga Anda sendiri. Tanpa sadar, Zuo Fan sedikit memalingkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Saya menghela nafas dalam hati bahwa Yuan tua ini benar-benar tidak menipu. Menunjuk ke arah luar pintu, Yuan Lao dengan dingin berkata, jika tidak ada insiden seperti itu, orang-orang ini akan menjaga tugas mereka dan tunduk pada Zongmen. Tapi Anda menyeret mereka untuk melawan Xuan Tianzong dengan Anda, ini tidak bersih lagi, itu benar-benar terikat pada Anda di atas kapal. Kemudian Anda menggagalkan ide mereka untuk tidak mati atau mati, dan memiliki hati yang dalam. Mereka bahkan tidak memiliki ide ini sebelumnya, sekarang mereka memiliki ide ini, yang mungkinkah begitu mudah untuk tenang, apakah bisa diselesaikan oleh kedua pihak yang berjuang untuk perdamaian? Terlebih lagi, masih ada beberapa orang yang sudah berencana untuk mendapatkan ayam dan anjing ke surga. Kamu baru saja melihat peluang rekonsiliasi yang diciptakan oleh upaya Yangsha yang melelahkan. Kamu juga melihat bagaimana mereka bereaksi. Mereka lebih suka bertempur daripada berdamai, jantung tidak lagi tenang. Pada saat ini, bukan masalah Anda dan Xie Wuyu ingin didamaikan, tetapi kelompok pria harus mendapatkan semua yang mereka inginkan, dan sekte memiliki lebih banyak kekuatan. Artinya, mereka untuk mendorong Anda, dan kemudian menjunjung tinggi diri Anda sebagai pahlawan. Poin ini, kamu harus jelas. Bahkan jika lelaki tua itu adalah seorang mediator di tengah, untuk sementara menekan badai. Jangan bicara tentang Xie Wuyu. Hati-hati jika kamu bisa mengakomodasi mereka, bahkan para tetua dari rumah-rumah lain, perkirakan dalam beberapa hari, Anda akan membeku lagi. Pada saat itu, Anda akan pergi dan pergi untuk bersembunyi, hanya menyisakan berantakan Mo Chezong untuk saling membunuh. Zuo Fan, ini rencanamu, Tanpa sadar, Zuo Fan mengerang sedikit, tetapi tidak berbicara. Kemudian dia menoleh ke Chu Qingcheng, berbisik pelan, Qingcheng orang tua ini sudah cukup umur. Yah, sepertinya kita terikat di sini olehnya. Iya, ibadah besar Mo Chezong benar-benar tidak sederhana dan memang layak. Tapi apa yang baru saja dia katakan tentang prediksi terus-menerus benar-benar seperti yang kau pikirkan? Mengangguk dengan ringan,
Chu Qingcheng mengangkat alisnya, menatap Zuo sambil tersenyum. Di mana, kata-kata rahasia yang sama? Sedikit mengangguk, Zuo Fan berkata dengan tenang, 8 atau 9 tidak akan meninggalkan 10, hubungan antara berbagai negara bagian Shizu terjalin, dan arus bawah melonjak. Aku masih berharap untuk membawamu tinggal di tempat yang damai. Bahkan, aku hanya ingin membuat perahu keluar dari air sekarang. Melalui bencana ini, pensiunan. Tapi saya tidak berharap baik untuk menyembah hati orang-orang ini menjadi lebih besar. Saya benar-benar ingin mengubah dinasti, menjadi pahlawan pendiri. Saya baru saja mengangkat kemarahan Wu Wuyu. Bayangkan, bahkan jika saya meninggalkan tempat itu tanpa menjadi seorang suzerain. Xie Wuyu dan gedung tinggi ruangan lainnya sudah berayun penuh dan sulit untuk kompatibel. Akhir masa depan diperkirakan sama dengan yang diduga Yuan Lao, dan akhirnya berkembang menjadi bencana Zongmen. Kalau begitu kita tidak bermaksud lari ketika api menyala, dan membiarkan kedua belah pihak bertarung, bukankah itu tidak masuk akal? Aku sangat mengendalikan mereka. Aku menggunakan mereka untuk menyelamatkanmu. Sekarang setelah kamu diselamatkan, tidak masalah jika pembunuhan lain berdarah ke laut. Hanya kamu dan aku yang bisa terbang. Orang jahat, kamu terlalu jahat, tidak peduli bagaimana orang lain membantu kita. Zhu Fancheng melirik dalam-dalam, Chu Qingcheng memarahi dengan lembut. Tetapi ujung mulutnya dipenuhi dengan senyum manis. Old Lao Yuan memandang ke samping, dan dia hanya bisa menghela nafas dengan keras, tetapi dia menghela nafas tanpa daya. Hei, hei. Orang tua itu bertanya padamu, jangan berbisik di sana, bisakah aku memberi wajah orang tua itu? Old Yuan, maka kamu biarkan aku menjadi suzerain, Yu Zongru tidak cocok. Lagi pula, tidak semua orang ingin aku menjadi suzerain, bukankah itu pertarungan yang sengit? Mendengar minuman ringan Yuan Lao, Zuo Fan mengguncang tubuhnya, berbalik dan mengepalkan tinjunya. Perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, Yuan Lao tertawa kecil tanpa bertanggung jawab, kamu salah. Jika kamu menjadi suzerain, sekte tidak akan bertarung lagi. Pertama-tama, lebih dari setengah dari sesepuh di sekte didasarkan pada pendapatmu. Jika Anda adalah suzerain, mereka harus setuju. Adapun persembahan batu. Hehehe, ia hanya sejenis rumput keras, atau dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Baik Anda maupun Xie Wuyu tidak akan menjadi suzerain. Dia tidak akan mati-matian bertarung dengan begitu banyak orang demi Zongmen demi Xie Wuyu. Tepat ketika dia ingin menyelinap pergi, itu membuktikan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan kekuatannya. Itu adalah pilihan yang baik untuk menempatkan orang-orang seperti itu di pintu sekte dan menimbang kekuatan para pahlawan yang mendorongmu ke atas. Lagi pula, itu adalah orang yang pernah mengalahkan Kaisar Tianyu. Teknik menimbang kaisar, kamu harus sangat baik. Benar. Yuan Lao, ini bukan masalah ketidakhadiran. Kuncinya adalah, aku dan alure. Zuo Fan masih harus berhenti, tetapi Yuan Lao melambaikan tangannya dengan tegas dan menyela, Lao Zi. Yang menikam dirinya sendiri, menebusnya sendiri. Kamu telah menghancurkan hati jahat dan tidak ada bulan, membiarkannya memusatkan diri jauh dari Jerman, dan akan sulit baginya untuk menjadi penguasa. Sekarang kamu harus pergi lagi, Mo Chezong dalam keadaan pasir dan kecurigaan. Karena itu, kamu tidak boleh pergi. Lagi pula, alasan Xie Wuyu telah pergi juga disebabkan oleh kamu. Kamu bertanggung jawab untuk publik dan pribadi. Dengan enggan, Zuo Fan mengangguk dengan sedih. Mengenai peraturannya, haha, apa kamu baru saja menanyakan posisi lelaki tua itu? Sekarang lelaki tua itu memberitahumu bahwa posisi lelaki tua itu adalah membiarkan Mo Chezong makmur, dan peraturan lama itu tidak masalah sama sekali. Zongmen itu baik, aturan apapun bisa dihapuskan. Bahkan jika Dao-Dao melarang pria dan wanita memiliki hubungan pribadi, mereka bisa dihapuskan. Jenggotnya sedikit bergetar, dan Yuan Lao menatap Zuo Fan dalam-dalam, dengan ekspresi penuh kasih di matanya. Zuo Fan, aku tahu kau tidak pernah memperhatikan sekte ini. Termasuk rumah yang dibangun dengan satu tangan. Tapi baru saja saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda adalah murid Mo Chezong, ketika Zongmen adalah rumah Anda, mengetahui bahwa itu hanyalah serangkaian retorika dari atasan Anda. Saya masih tidak bisa menahan arus hangat yang mengalir masuk. Suami saya benar-benar berharap bahwa di masa depan Anda bisa jadi benar. Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi terkejut, Zuo Fan menatap Yuan Lao dengan dalam, dan berkata pelan. Saya tidak akan pernah menganggap tempat sebagai rumah saya kecuali ada seseorang yang saya hargai. Kemanusiaan. Seharusnya seperti ini. Tanpa sadar, Yuan Lao mengangguk ringan, dan kemudian melambaikan tangannya, ngomong-ngomong kamu tidak bisa kehabisan posisi berdaulat ini. Kamu keluar, mengangguk kepalanya, Zuo Fan mengambil tangan Giok Chu Qingcheng, berpikir bahwa Yuan Lao membungkuk dan melangkah mundur, tetapi sebelum mereka bisa berjalan beberapa langkah. Suara Yuan Lao terdengar lagi, tunggu. Kenapa, Yuan tua? Zuo Fan berbalik dan melihat sekeliling. Jing Mang melintas di matanya, Yuan Lao berpikir sedikit, seberkas batu giok muncul di tangannya,
dan pergelangan tangannya bergetar, dan dia melemparkannya ke Zuo Fan. Zuo Fan mengambilnya dan melihatnya untuk alasan yang tidak diketahui. Dengan senyum pahit di mulutnya, Yuan menghela nafas, ini adalah pemahaman orang tua tentang wawasan selama bertahun-tahun. Dan seharusnya membantu Anda untuk menjelajahi jalan. Rahasia sebenarnya, segera setelah Zuo Fan Yuan Shen tenggelam, dia tiba-tiba membuka matanya. Mengangguk dengan ringan, Yuan Lao tertawa terbahak-bahak, iya, rahasia sebenarnya. Orang-orang datang dalam kekacauan, mereka dilahirkan dengan kata-kata yang nyata, tertawa dan bersumpah, tanpa penyembunyian. Tetapi seiring berlalunya waktu, orang-orang berpikir ini karakter sejati menjadi semakin ilusi. Tetapi para praktisi, terlepas dari jalan iblis yang benar, akhirnya harus kembali ke jalan surga dan mereproduksi kata yang benar. Tetapi kebenaran setelah kembali dan kebenaran di dunia kelahiran hanya satu, sirkulasi, atau jenis sublimasi lain. Jika itu hanya sebuah siklus, mengapa orang harus berlatih selama bertahun-tahun dan akhirnya kembali ke diri aslinya untuk menemukan hati asli mereka? Orang tua itu selalu bingung, jadi dia menyadari bahwa keputusan yang benar ini, meskipun bukan keterampilan yang unggul, dapat menenangkan para praktisi dan mencegah mereka diganggu oleh iblis. Ini juga merupakan hal yang langka. Apa, bebas dari setan? Murid mata tidak bisa membantu menyusut. Zuo Fan terkejut di hatinya, memegang giok-giok di tangannya, sebenarnya sedikit gemetar. Mereka yang mempraktikkan monastisisme paling takut terjebak oleh iblis. Tetapi taktik ini sebenarnya menyelamatkan orang dari terjebak oleh setan, itu benar-benar tak ternilai. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan Lao, seorang kultivator pangkat biasa, bisa memiliki pencapaian pencerahan yang begitu tinggi. Mungkin ini 360 baris. Orang tua ini, meskipun tidak sebanding dengan perbaikan dari 10 kaisar kuno, adalah orang yang benar-benar bijaksana dalam hidup. Untuk sesaat, Zuo Fan menatap mata Yuan Lao dan tampak lebih hormat.